Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizia Kernisara Cinta dengan NIM B111240005. Hari ini akan memaparkan materi dan menjelaskannya dengan judul Pengaruh Psikologi Konsumen Terhadap Penetapan Harga pada Pasar Online. Langsung saja ke materinya. Pengaruh psikolog terhadap konsumen pada era sekarang, di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi cepat, psikologi konsumen dan strategi penetapan harga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pembelian. Psikolog konsumen berperan dalam memahami motivasi, persepsi, emosi, dan kebiasaan individu saat mengambil keputusan membeli. Sementara itu, penetapan harga tidak hanya didasarkan pada biaya produksi, tetapi juga pada persepsi nilai oleh konsumen. Strategi seperti price anchoring, discount illusion, premium pricing digunakan untuk memengaruhi cara konsumen memandang nilai suatu produk. Kombinasi antara pemahaman psikologi konsumen dan strategi harga yang tepat membuat perusahaan mampu menarik minat, membangun loyalitas, serta meningkatkan daya saing di pasar digital saat ini. Lalu, ada pengaruh dari pasar online. Platform seperti TikTok, Shopee, dan Tokopedia sangat memanfaatkan aspek psikologi konsumen dalam menarik minat pembeli. Beberapa pengaruh utamanya yaitu pengaruh emosional dan visual, yaitu konten video pendek di TikTok atau tampilan produk menarik di Shopee dan Tokopedia membangkitkan emosi positif dan rasa ingin memiliki. Konsumen sering membeli karena terpengaruh visual yang menarik, bukan karena kebutuhan mendesak. Lalu yang kedua, ada social proof atau bukti sosial. Fitur ulasan rating dan jumlah pembelian memberikan rasa percaya konsumen yang lebih yakin membeli produk yang banyak dibeli orang lain atau direkomendasikan oleh influencer. Lalu ada masalah yang ada pengaruh. Ini aku patang ya nanti ya. Lalu fear of missing out atau FOMO yang lagi sekarang pada tren juga. Sekarang banyak juga yang FOMO. Promo waktu terbatas atau flash sale, live sale, atau voucher countdown menciptakan rasa takut ketinggalan. Hal ini mendorong konsumen untuk membeli lebih cepat tanpa berpikir panjang. Lalu yang keempat, kemudahan dan kepuasan instan. Sistem pembayaran sekarang lebih mudah menggunakan e-wallet atau COD. Pengiriman cepat serta tampilan aplikasi yang sederhana meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna sehingga mereka lebih sering berbelanja. Lalu ada dampak terhadap pasar online. Meningkatkan impulse buying atau pembelian spontan. Lalu yang kedua, membentuk loyalitas konsumen melalui pengalaman belanja yang menyenangkan dan harga kompetitif. Lalu yang ketiga, menimbulkan persaingan ketat antar penjual yang harus terus berinovasi dalam strategi harga dan promosi. Lalu yang keempat, mendorong konsumen menjadi lebih konsumtif karena kemudahan dan daya tarik promosi digital. Lalu adanya juga dampak terhadap sosial dan ekonomi. Dampak positifnya, meningkatkan peluang usaha UMKM melalui platform digital. Lalu yang kedua, membuka lapangan kerja di sektor logistik, digital marketing, dan konten kreator. Lalu yang ketiga, mempermudah konsumen mengakses produk dari seluruh Indonesia. Ada juga dampak negatifnya,
meningkatkan perilaku konsumtif dalam pembelian impulsif. Lalu yang kedua, persaingan harga ekstrim dapat merugikan penjual kecil. Lalu yang ketiga, konsumen bisa terjebak dalam ilusi murah padahal pengeluaran meningkat. Lalu ada pengaruh penetapan harga di pasar online. Penetapan di harga e-commerce tidak hanya soal angka, tetapi juga strategi untuk menarik perhatian dan memicu keputusan impulsif. Yang pertama, harga psikologis. Angka seperti 9.999 atau 99.000 terlihat jauh lebih murah dari 10.000 atau 100.000. Meskipun perbedaannya kecil, strategi ini sering digunakan untuk menciptakan kesan murah. Diskon dan flash sale. Yang kedua ada diskon dan flash sale. Shopee dan Tokopedia sering menampilkan harga sebelum dan sesudah diskon untuk memperkuat kesan hemat. TikTok Shop juga memakai live sale dengan potongan harga besar untuk menciptakan rasa urgensi. Lalu yang ketiga, gratis ongkir dan cashback. Strategi ini menurunkan persepsi harga total dan membuat konsumen merasa mendapatkan keuntungan lebih. Banyak konsumen membeli bukan karena butuh, tapi karena merasa sayang kalau tidak digunakan. Lalu yang terakhir, dynamic pricing atau harga dinamis. Beberapa platform menyesuaikan harga berdasarkan waktu, permintaan, atau perilaku pengguna. Misalnya produk bisa lebih murah saat jam tertentu atau pengguna baru. Lalu materi selanjutnya ada strategi pemasaran secara online. Yang pertama, optimasi toko produk. Gunakan foto bagus, judul dengan kata kunci dan deskripsi yang menarik. Yang kedua, menggunakan fitur promosi. Memanfaatkan voucher, iklan, flash sale, dan gratis ongkir. Lalu yang ketiga, membuat konten menarik. Upload video produk, live selling, dan kolaborasi dengan influencer. Layanan cepat dan interaktif. Balas chat dan ulasan pelanggan dengan ramah, analisis penjualan, pantau performa produk, dan sesuaikan strategi promosi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Di pasar online seperti TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia, keberhasilan tidak hanya bergantung pada produk dan harga semata, tetapi pada pemahaman mendalam tentang psikologi konsumen, strategi harga yang tepat, konten yang menarik, serta pengalaman belanja yang menyenangkan membuat konsumen merasa puas sekaligus menciptakan ketergantungan terhadap platform tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, sampai semuanya.